Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Al-Falah Jungkang rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung untuk kita semua. Di antaranya adalah nikmat masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bernapas dalam keadaan yang sehat di kesempatan pagi ini, dan membuka dan mengawali pagi kita dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat fardu, dengan sholat berjamaah, dan juga dengan thalabul ilmi. Salat itu tentu satu nikmat Allah yang berturut-turut yang demikian besar kepada kita semua. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan semua orang yang berupaya untuk meneladani apa yang beliau ajarkan. Dan semoga kita termasuk di antara mereka. Dan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan yang Nabi ajarkan itu tidak hanya berkaitan dengan masalah akidah dan keyakinan, tidak hanya berkenaan dengan masalah ibadah, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita bagaimanakah berinteraksi dengan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita agar kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Bahkan itu adalah misi di antara misi utama Nabi. Allah hadirkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, atau dalam redaksi yang lain, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Artinya tanpa agama orang itu bisa saja menemukan akhlak mulia. Ya, tanpa agama orang itu dengan budayanya, dengan perasaannya, dengan akal sehatnya, orang itu bisa saja menemukan bagaimanakah semestinya bersikap, semestinya berakhlak, berperilaku, namun tidak akan sempurna. Namun akhlak mulia, perilaku yang terpuji, itu hanya sempurna kalau diiringi dengan panduan agama. Nabi diutus untuk kepentingan itu, untuk tujuan tersebut.
Karena akhlak manusia tanpa agama itu akhlak mulianya itu sekedar untuk tendensi dunia. Berbuat baik ya supaya berbuat baik kepada orang lain, berharap supaya orang baik kepadanya. Berbuat baik kepada orang lain boleh jadi karena ingin mendengar, karena ingin supaya dibalas kebaikan oleh orang lain. Berbuat baik kepada orang lain karena ingin mendapatkan terima kasih, ucapan terima kasih dari manusia, pujian dari manusia. Berbuat baik kepada orang lain itu sedih, gelo jika ternyata yang dibaiki kok tidak berterima kasih, tidak matur nuwun, tidak ngalem-ngalem, tidak muji-muji, maka ada kecewa. Karena memang berbuat baiknya itu tujuannya tujuan dunia. Demikian akhlak mulia jika tanpa agama, jika tanpa panduan agama. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bahasanya akhlak mulia seorang muslim itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga pamrihnya bukan pujian dari manusia, bukan ucapan dari manusia, bukan pula mendapatkan balasan kebaikan dari manusia, sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Hanyalah kami berakhlak mulia kepada kalian, berbuat baik kepada kalian dengan memberikan empati, perhatian kepada kalian, kata orang-orang yang beriman, yaitu semua kami lakukan liwajhillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan dan mengharapkan balasan, tidak pula meskipun sekedar ucapan terima kasih. Nah, itu diantara akhlak mulia, diantara hal yang menunjukkan bedanya akhlak mulia yang Nabi ajarkan dan akhlak mulia yang sekedar berangkat dari budaya, perasaan dan pikiran manusia. Maka terlihatlah bahwasanya akhlak mulia itu baru sempurna dengan agama, dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan di antara akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam dan juga ada dalam budaya kita adalah akhlak mulia yang dalam bahasa Arab disebut dengan tawadu, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan rendah hati dan bukan rendah diri alias minder. Namun rendah hati saja. Rendah hati itu berbeda dengan minder. Kemudian dan dalam bahasa Jawa disebut andap asor. Asor tentu artinya di bawah, sebagaimana dalam bahasa Arab tawadu itu makna dasarnya, makna aslinya adalah tanah yang merendah, tanah yang lebih rendah daripada yang lainnya, satu bagian tanah yang lebih rendah daripada kiri dan kanannya. Nah itu tawadu dalam bahasa Arab. Maka orang yang tawadu, orang yang rendah hati, maka dengan sikapnya, sikap kalemnya, sikap rendah hatinya, maka dia seakan-akan orang yang nempel di tanah. Dia seakan-akan orang yang sepertinya rendah. Orang Jawa bilang asor ya. Kemudian orang Arab mengatakan itu lebih rendah daripada yang lainnya. Yang kebalikannya adalah orang yang sombong, gumedi. Maka orang yang sombong, orang yang takabur, dengan kesombongannya seakan-akan dia itu tinggi bagaikan gunung.
sebagaimana yang Allah ceritakan, Allah sampaikan di surat Al-Isra ayat yang ke-37. Allah katakan, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, dengan menyombongkan diri. Innaka lan tariqal arda wa lan tablughal jibala tula, sesungguhnya kalian tidak akan bisa nembus ke dalam tanah dan juga tidak bisa setinggi gunung. Maka Allah sampaikan bahasanya orang yang sombong itu meninggi dan seakan-akan dengan sombongnya, dengan meningginya, dia maunya seperti seakan-akan gunung yang tinggi. Maka Allah katakan, Allah tegaskan, kalian tidak akan bisa tingginya setinggi gunung. Maka sombong itu identik dengan meninggi. Boleh jadi omongannya tinggi, boleh jadi gayanya gaya orang yang tinggi, dan seterusnya. Itu tawadu atau rendah hati dalam bahasa Arab. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedangkan tawadu dalam istilah dalam agama kita, maka tawadu adalah sebuah akhlak mulia yang terkandung di dalamnya banyak kebaikan. Sebagaimana kebalikannya yaitu sombong, itu adalah salah satu induk dosa. Maka ada dosa-dosa yang anaknya banyak sehingga disebut dengan induk dosa. Kalau sombong itu induk dosa, banyak dosa yang muncul gara-gara sombong. Orang itu gara-gara sombong dia ngejek, orang itu gara-gara sombong dia mengolok-olok, orang sombong karena sombong maka dia mencemooh orang lain. Karena sombong orang boleh jadi menyakiti orang lain, melakukan tindakan menyakiti orang lain, boleh secara fisik karena merasa dia itu orang yang hebat, dia itu orang yang mulia. Maka ada banyak dosa yang muncul karena kesombongan. Maka sebaliknya, ketawaduan itu mengandung banyak kebaikan. Dan ketawaduan atau tawadu, rendah hati, itu mencakup di dalam agama kita mencakup dua hal, yaitu ketundukan, ketawaduan, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki sikap tunduk terhadap kebenaran. Kalau ini satu hal yang benar, maka dia tunduk padanya, bukan hanya mengakui itu benar, namun dia bisa mengatakan, oh maaf tadi saya salah berarti. Maka ada ketundukan terhadap kebenaran. Ketundukan kepada kebenaran itu tidak hanya semata-mata mengakui kebenaran itu sebagai kebenaran, namun mau setelah mengakui kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, mau ikut. Maka orang yang tunduk pada kebenaran bukan hanya misalnya diberitahu sholat itu wajib, ya sholat itu wajib, itu cuma mengakui di kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Tapi orang yang tawadu itu tidak hanya mengakui kebenaran namun tunduk padanya. Jadi mau ikut dengannya. Setelah dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, ayo sholat. Maka dia pun dengan penuh gembira, bahagia, berubah sikap. Semula tidak sholat, kemudian jadi sholat. Itu namanya tunduk kepada kebenaran, patuh dengan kebenaran, dan mau menerima kebenaran. Itu mau menerima bukan hanya sekedar mengakui, namun betul-betul
menerima yang membuahkan ketundukan dan kepatuhan. Dan orang yang tunduk kepada kebenaran itu bisa menerima kebenaran saat senang ataupun saat dia marah dan tidak senang. Ini ciri orang yang tawadu. Ketika dia dalam keadaan happy, senang, kemudian diberi nasihat, diberi nasihat sebagai satu kebenaran dan yang disampaikan itu satu hal yang benar, dia menerimanya, tunduk dan patuh padanya. Bahkan orang yang betul-betul tawadhu, dia akan menerima kebenaran tersebut, dia akan terima meskipun dia tidak dalam keadaan happy, tidak dalam keadaan bolong atine, tidak dalam keadaan plong, namun lagi sebel, jengkel, marah, lagi marah sama seseorang, lagi tidak suka dengan seseorang, namun ternyata orang tersebut menyampaikan satu hal yang benar, ngajak pada satu hal yang baik dan benar, maka dia akan menerimanya meskipun itu yang menyampaikan adalah orang yang dia tidak sukai, orang yang dia benci, orang yang dia jengkel padanya. Nah, ini orang yang betul-betul tawadu. Itu tawadu kepada kebenaran. Di sisi yang lain ada tawadu kepada manusia, tawadu kepada orang lain. Tawadu kepada orang lain artinya tidak meninggi, tidak bersikap tinggi, tidak bersikap meninggi, tidak bersuara meninggi, tidak kemudian menyampaikan konten-konten kalimat yang menunjukkan meninggi. Sehingga orang yang memiliki ketawaduan kepada orang lain itu dia tidaklah memandang dirinya memiliki nilai lebih tinggi daripada orang lain. Maka orang yang tawadu itu tidak merasa dirinya itu memiliki nilai lebih tinggi, lebih berharga dibandingkan orang lain. Demikian juga orang yang tawadu itu tidaklah menilai bahwasanya semua orang membutuhkan dirinya. Dia orang penting atau orang super penting. Nah, ini dua ciri khas orang yang tawadhu dengan sesama manusia. Dia tidak menilai dirinya lebih berharga, memiliki harga yang lebih tinggi, yang lebih mahal daripada orang lain. Namun dia menilai bahasanya dia malah boleh jadi lebih rendah daripada orang lain, nilai dirinya lebih rendah daripada orang lain. Oleh karena itu orang yang memiliki tawadhu itu jika berjumpa dengan orang yang anak muda, orang yang lebih muda usianya, maka yang ada di hatinya, yang muncul di hatinya adalah perkataan dan pernyataan anak orang ini anak muda, masih belia, sedikit dosanya dibandingkan saya, sedikit dosanya dibandingkan saya lebih berumur, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bisa ngambil sudut pandang semacam itu, sehingga tidak merasa saya lebih, harga saya lebih mahal, lebih tinggi daripada orang ini, tidak. Namun dia bisa mengambil posisi, mengambil sikap, orang ini lebih bernilai daripada diri saya. Sebaliknya ketika ketemu orang yang lebih sepuh, maka orang yang punya akhlak mulia tawadhu itu bisa mengatakan
pada dirinya sendiri ini orang yang lebih sepuh, lebih tua, lebih senior daripada saya, maka lebih banyak ibadahnya daripada saya, lebih lama ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan saya, sehingga dia lebih baik daripada saya. Jadi mau ketemu siapapun bisa punya memandang dari sisi-sisi tertentu, sehingga ujungnya dia tidak merasa dia punya harga yang lebih mahal daripada orang lain, tidak punya nilai yang lebih tinggi daripada orang lain. Ada saja sisi yang bisa diambil untuk merasa bahasanya dirinya itu lebih rendah daripada orang lain. Ini ciri khas pertama orang yang tawaduk kepada manusia. Dia tidak menilai dirinya lebih mahal, lebih berharga daripada orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang tawaduk itu tidak merasa dirinya orang yang penting, orang yang sangat penting, semua orang membutuhkannya. Semua orang itu tidak bisa kalau tanpa dirinya. Semuanya akan kacau kalau tanpa kehadirannya. Semua amburadul kalau tanpa pikirannya, tanpa ide-idenya, tanpa tindakannya, ya, tanpa arahan-arahannya, tanpa keputusannya, tanpa opini dan pendapatnya. Dia tidak akan menilai demikian. Dia tidak akan menilai semua orang membutuhkan dirinya. Namun orang yang tawadhu itu bisa sebaliknya. Dia merasa bahasanya dia membutuhkan orang lain. Dia yang membutuhkan orang, sehingga kemudian kaidah di masyarakat kita dalam berinteraksi ada kaidah sapa sing butuh, siapa yang punya keperluan. Nah itu dia tidak akan menempatkan orang lain membutuhkan dirinya. Sehingga ya dia harus yang begini, dia harus begini, dia harus begitu. Sapa sing butuh. Namun sapa sing butuh itu dia berlakukan untuk dirinya. Dia butuh orang lain, dia butuh ini, dia butuh orang lain. Dialah yang membutuhkan banyak orang. Dia yang membutuhkan pada orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak menilai dirinya orang penting atau super penting yang dibutuhkan oleh semua orang di sekelilingnya. Namun dia merasa bahasanya dia punya kebutuhan terhadap mereka orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah ini gambaran ketawaduan dalam syariat. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tawadhu atau rendah hati, andap asal itu ada dua macam. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya, tawadhu yang terpuji, rendah hati yang terpuji itu adalah tawadhu rendah hati. Bahasa lainnya orang nyebut low profile, rendah hati, low profile, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran. Sehingga demikian juga tawadhu dalam bentuk tidak menyombongkan diri, tidak meninggi kepada sesama manusia. Ini tawadhu yang terpuji karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tawadhu yang tercela. Tawadhu yang tercela adalah tawadhu kepada orang yang punya dunia karena menginginkan dunianya. Dia pilih-pilih tawadhunya sama pejabat karena supaya dapat manfaat dari
jabatan orang yang punya jabatan. Ini tawaduknya sama orang gedean, ya, supaya ya, dengan itu bisa dekat-dekat dan dia merendah dalam sikap, dalam tutur kata dan sebagainya supaya ya, nanti bisa nempel-nempel, kemudian dapat cipratannya. Dia tawaduk, dia tawaduk kepada orang kaya, ingin mendapatkan imbas dari kekayaannya. Maka ini tawaduk yang ada maunya. Ada tawaduk, ada maunya. Karena mau pemilu ya tawaduk sama orang kecil, nah rakyat cilik, supaya ada maunya, ada supayanya. Tawaduknya sama wong cilik, rakyat jelata karena ada maunya, karena rakyat jelata ini punya kegiatan nyoblos, maka ada maunya. Maka ini tawaduk karena dunia. Nah, tawaduk karena dunia, low profil, merendah, namun kepada orang yang punya dunia. Boleh jadi orang punya dunia itu jabatan, orang yang punya dunia itu kekayaan, dan boleh jadi yang punya dunia tadi adalah hak nyoblos. Ya, itu juga punya dunia. Itu punya dunia. Maka tawaduk kepada orang yang punya dunia karena mengharapkan dunianya. Ya, kalau orang itu tawaduk kepada orang yang tidak punya dunia, namun dia ada yang diharapkan, namun dia bisa bersikap rendah, bisa kemudian mengakrab, kemudian biasa kepada orang yang tidak ada apa-apanya yang mau diharapkan dari sisi dunia. Maka ya, ini tawaduk yang memang tulen, tawaduk yang merupakan akhlaknya. Ya, akhlak yang melekat pada dirinya. Ya, oleh karena itu maka orang yang seorang muslim yang baik itu adalah orang yang meninggalkan tawaduk yang tercela dalam semua keadaan. Kemudian dan akan melakukan tawaduk yang terpuji. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa kemudian memiliki akhlak mulia tawadhu, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang itu dikatakan dan bernilai dan berstatus sebagai orang yang betul-betul rendah hati dan tawadhu. Ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tawadhu itu betul-betul tawadhu, rendah hati itu adalah rendah hati manakala motivasi rendah hati tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadis sebagaimana di hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Siapa yang merendah dan merendahnya itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya, meninggikan derajatnya, meninggikan nilainya. Dan karena orang yang tawadhu, orang yang merendah itu ada orang yang merendah untuk meninggi. Itu bukan merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu merendah tujuannya adalah supaya dipuji sebagai orang yang tawadhu. Dia cari pujian orang dengan cara merendah. Ya, karena ingin mendapatkan komentar orang, oh masya Allah dia pejabat namun
low profile, ya, suka belusuan, gitu, masya Allah, gitu ya. Ya, supaya kemudian ada media yang mengatakan demikian, orang kemudian ramai memujinya dengan pujian-pujian semacam ini. Dia orang kaya namun masalah low profile, bisa mau makan di angkringan. Nah, padahal angkringan sekarang mahal kan ya. Ya, butuh jadi orang kaya untuk bisa rajin makan di angkringan gitu. Ya, maka merendah untuk meninggi, ya, merendah untuk mendapatkan pujian manusia kalau dia adalah orang yang tawadhu, kalau dia adalah orang yang pejabat yang low profile, ya, orang kaya namun akrab dengan orang miskin misalnya. Ya, maka ini tawadhu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tawadhu yang betul-betul tawadhu itu karena Allah, bukan karena cari pujian manusia, bukan supaya dipuji orang sebagai orang yang tawadhu. Namun memang tawadhunya memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, orang yang dicintai oleh Allah, sebagai ingin kemudian punya amal hati tawadhu, punya kerendahan hati, ingin jadi orang yang berakhlak mulia sehingga punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, bukan ingin menjadi orang yang memiliki akhlak mulia supaya punya kedudukan mulia di mata manusia, namun merendah supaya tinggi di sisi Allah, supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. Yang orang yang berakhlak mulia itu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan merendah untuk meninggi di hati manusia, di pandangan manusia. Nah, ini syarat pertama agar tawadhu itu betul-betul tawadhu, rendah hati itu betul-betul rendah hati yang ada nilainya. Kemudian syarat yang kedua, orang itu disebut tawadhu itu manakala mampu untuk meninggi dan menyombongkan diri. Mampu untuk meninggi dan menyombongkan diri. Nah, itu orang yang tawadhu. Mirip-mirip dengan yang disebut dengan akhlak mulia memaafkan. Akhlak mulia memaafkan itu syaratnya dia bisa tidak memaafkan, dia bisa menghukum, dia bisa balas, tapi milih tidak balas, milih tidak balas. Ada orang yang mengganggu, menyakiti, kemudian sebenarnya dia bisa balas. Kalau dia mau balas, sekali tempeleng muter dia. Tapi ya sudahlah, tidak usah. Ya tidak usah, padahal bisa. Nah, itu namanya memaafkan. Kalau memaafkan karena dalam keadaan tidak membalas, tidak bisa membalas, yaitu bukan memaafkan. Itu ya tidak ada pilihan lain masalahnya. Tidak ada pilihan lain. Diganggu, kalau membalas malah habis, ya sudahlah. Ya, saya maafkan. Itu bukan memaafkan sebenarnya. Itu tidak termasuk dalam akhlak mulia. Kalau di pembahasan pelajaran akhlak itu tidak termasuk akhlak mulia memaafkan, karena memang tidak bisa balas, tidak bisa melawan, ya, tidak bisa menghukum, ya, sehingga bisanya ya sudah dibiarkan. Ya ginilah nasibnya, ya. Nasib orang tidak bisa balas, tidak punya kuasa, tidak punya teman, tidak punya duit, tidak punya ini, akhirnya ya sudah. Nah, ini syarat untuk disebut punya akhlak mulia memaafkan, itu syaratnya bisa membalas, tapi dengan kesadaran diri sengaja tidak membalas, memilih untuk tidak membalas, membiarkan atau bahkan ya
lebih dari itu, dianggap tidak masalah. Dianggap tidak masalah. Ini ada orang yang menyakiti dengan kata-kata, ya, sebenarnya bisa balas ngomong yang juga ya, menyakitkan, namun memilih untuk tidak, memilih untuk tidak, padahal bisa, nah itu memaafkan. Tapi kalau kemudian disakiti oleh orang, orangnya statusnya atasannya, dimaki-maki, dalam keadaan memang tidak bisa balas. Kalau balas atasannya, maki-maki atasannya, kena PHK jelas. Ya. Akhirnya ya sudahlah, dinikmati saja. Itu bukan memaafkan. Itu bukan memaafkan. Ya, karena memaafkan itu syaratnya untuk bisa disebut akhlak mulia memaafkan, itu manakala bisa membalas, bisa menghukum, bisa melawan, namun secara sengaja, dengan kesadaran diri, itu tidak melakukan pilihan tersebut. Ya, demikian juga tawadu. Tawadu yang betul-betul tawadu adalah untuk orang yang mampu untuk menyombongkan diri. Ya, dia orang yang pintar namun tidak keminter. Aslinya pintar, tapi tidak menonjol-nonjolkan kepintarannya. Aslinya orang yang berilmu namun tidak sok-sokan dengan ilmunya, namun dia biasa saja. Ya, dia biasa saja. Ada orang yang level ilmunya lebih rendah daripada dirinya, ngomong dia pun menyimaknya dengan penuh perhatian. Ya, padahal yang menyimak ini jauh lebih pintar daripada yang menyampaikan. Namun beliau bisa perhatian, menatap penuh, kemudian misalnya semangat, seperti seakan-akan orang yang membutuhkan ilmu gitu. Padahal beliaunya ini lebih berilmu daripada yang menyampaikan. Namun mau duduk menyimak, mau memperhatikan, menatap dengan penuh semangat, padahal dia lebih pintar daripada yang menyampaikan. Nah ini namanya tawadu. Ini namanya tawadu. Orangnya orang yang kaya, namun tidak pamer-pamer kekayaannya. Yang tidak kemudian menonjol-nonjolkan kekayaannya. Ya, kalau orang memang nggak kaya kemudian tidak menonjolkannya, lah ya, memang tidak ada yang mau ditonjolkan. Memang tidak ada yang mau ditonjolkan. Kalau orang tawadu itu orang kaya, namun tidak menonjolkan kekayaannya. Tidak kemudian cerita-cerita tentang kekayaannya, tidak kemudian pamer-pamer kekayaannya, ya, pamer-pamer foto kekayaannya dan sebagainya. Dia tidak tonjolkan kekayaannya. Ya, kalau orang yang tidak kaya, ya memang tidak ada yang bisa ditonjolkan. Tidak ada yang bisa ditonjolkan. Orang yang tidak berilmu, ya memang tidak ada ilmu yang bisa dipamerkan. Tidak ada ilmu yang bisa dipamerkan. Mau ditonjolkan itu tidak ada. Ya, orang yang tidak punya jabatan, ya memang tidak ada jabatan yang bisa dibangga-banggakan. Nah, orang yang tawadhu itu punya jabatan tinggi, namun dia tidak menonjolkan, membangga-banggakan, memamerkan, menampilkan jabatannya, posisinya. Sehingga tawadhu itu disebut tawadhu manakala seorang itu mampu untuk menyombongkan diri. Itu syarat yang kedua. Sebagaimana Nabi isyaratkan tentang masalah ketawaduan dalam masalah harta. Nabi sampaikan di sebuah hadis, man taraka libasa tawadu'an lillahi. Siapa yang meninggalkan pakaian super mahal karena Allah Subhanahu wa taala. Dia itu bisa memamerkan dan memakai
pakaian yang mahal sekali. Dan itu murah untuk dia karena hartanya. Namun dia tinggalkan hal tersebut dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena cari pujian manusia. Wa huwa yaqdiru alaihi, kata Nabi. Padahal dia bisa beli dan pakai pakaian mahal tersebut. Namun dia pilih memakai pakaian yang umumnya dipakai oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia itu bisa beli misalnya hem, kemudian beli baju dengan harga yang mahal karena bajunya ada ininya, ada itunya. Dia bisa saja kemudian beli baju harganya puluhan juta satu bajunya, sengaja, dan itu murah bagi dia. Dan sengaja dia tidak lakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal mampu baginya. Kemudian dia memilih untuk pakai baju dengan harga yang dengan harga rata-rata sebagaimana lingkungannya. Ya lingkungannya ya harga ya baju sekitaran itu. Nah itu yang dia pakai. Itu yang dia beli. Padahal dia mampu. Kata Nabi dia mampu. Maka ta'ahullahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Maka nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya, dilihat oleh semua manusia. Ya, dalam keadaan disaksikan semua manusia, semua makhluk, hatta yukhayyirahullahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Kemudian Allah akan meminta kepadanya untuk memilih pakaian mana yang telah Allah siapkan yang mau dia pakai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan contoh ketawaduan dalam masalah harta, ketawaduan dalam masalah pakaian. Ya, ada orang yang secara finansial, secara keuangan dia bisa beli dan pakai pakaian super mahal, tapi secara sengaja ya, dia tinggalkan hal tersebut. Kemudian yang dia lakukan adalah membeli dan memakai pakaian yang umumnya, menjadi ya keumuman masyarakatnya, dan itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang yang tawadu, yang Nabi sebut sebagai orang yang tawadu. Maka Nabi sebutkan dia mampu untuk menyombongkan diri, namun sengaja dia tidak melakukannya. Maka demikian juga di bab-bab yang lain, di hal-hal yang lain, orang itu disebut tawadu itu karena ketika dia sebenarnya mampu untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, menampilkan kehebatan dirinya, dengan sengaja dia tidak melakukan hal tersebut semata-mata karena cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan macam-macam atau ragam-ragam tawadu, maka ketawaduan itu ada di banyak bidang. Dan di antara bidang ketawaduan itu adalah ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawadu itu ada dalam banyak sektor, dalam banyak sisi, banyak ruang. Yang tadi sebagainya sudah kita singgung, maka kita sedikit pertajam. Yang pertama ada tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu kepada kebenaran. Ini tawadu kepada kebenaran. Ya, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ini ada tawadu tawadu kepada Allah, rendah hati kepada Allah, itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah
Tawaduk ketika melakukan ketaatan. Tawaduk ketika melakukan amal soleh. Tawaduk ketika mengerjakan sholat, tawaduk ketika berpuasa, tawaduk ketika berumrah, tawaduk ketika berhaji, tawaduk ketika baca Al-Quran. Maka ada tawaduk di bab ini. Maka tawaduk dalam bab ini, tawaduk ketika melakukan ketaatan bentuknya adalah tidak ujub, tidak bangga dengan amal yang dilakukan, dengan amal soleh dan amal ibadah yang dilakukan, dan tidak merasa bahwasanya dengan amal soleh yang dilakukan dia layak untuk berposisi sebagai wali Allah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tawaduknya orang yang melakukan ketaatan. Tawaduknya orang yang rajin puasa, tawaduknya orang yang rajin sholat, tawaduknya orang yang rajin berzikir, tawaduknya orang yang rajin baca Al-Quran. Dia tidak bangga dengan, tidak ujub, tidak bangga dengan amalnya. Dia tidak merasa menjadi manusia mulia di sisi Allah, merasa menjadi manusia mulia di sisi Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dia lakukan. Tidak terbetik dalam pikirannya, saya sudah rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ini, kayaknya saya itu wali Allah lah gitu kan. Kayaknya saya itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Saya itu kayaknya ya manusia yang sangat mulia di sisi Allah. Tidak ada perasaan demikian. Tidak ada perasaan, anggapan, pikiran seperti itu. Namun dia merasa, karena dia menyadari bahasanya bisa beribadah itu semata-mata karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dia lakukan, dia rasa punya banyak kekurangan-kekurangan. Punya banyak kekurangan-kekurangan. Maka gambarannya adalah sebagaimana sholat yang Nabi ajarkan. Setelah selesai sholat, salam ke kanan dan ke kiri, Nabi tidak mengajarkan kepada kita misalnya mengucapkan Alhamdulillah. Namun yang Nabi ajarkan kepada kita, Astaghfirullah. Beristighfar setelah berbuat baik. Istighfar ini istighfar apa? Istighfar ini mengajarkan kepada kita banyak kekurangan dalam sholat yang kita kerjakan. Tidak ada yang layak untuk dibanggakan. Saya sudah sholat, saya orang yang tidak ada yang dibanggakan. Namun merasa bahwasanya tadi sholat itu banyak uangnya, pikirannya banyak jalan-jalannya, kemudian boleh jadi kehadiran hatinya malah kemudian banyak mikir dunia. Harusnya semuanya total untuk mikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya astagfirullah. Kemudian bisa astagfirullah bukan hanya dengan lisannya, namun juga dengan hatinya, merasa banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka tidak ada kesombongan, adanya ketawaduan. Ini tawaduk kepada Allah dalam pada saat berbuat ketaatan, tidak merasa besar di sisi Allah gara-gara amal ibadah yang telah dikerjakan, tidak merasa dirinya layak jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mulia di sisi Allah dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan. Kemudian yang kedua, bentuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merasa merasa dirinya rendah di hadapan Allah saat mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan,
sehingga tidaklah dia lihat satupun orang kecuali dia nilai bahasanya orang tersebut, kecuali dia lihat dirinya lebih rendah daripada orang itu dalam masalah ketaatan dan lebih banyak dosanya daripada orang tersebut. Maka sisi yang kedua adalah sisi berkenaan dengan masalah maksiat. Maka orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala merasa bahasanya maksiatnya demikian banyak. Maksiatnya demikian banyak sehingga dia merasa dan menilai bahwasanya tidak ada satupun orang kecuali dirinya lebih banyak dosanya daripada dia. Ini bentuk ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada dirinya perasaan saya itu tidak punya dosa. Tidak ada pada dirinya perasaan dosa saya itu ya kecil saja. Tidak punya perasaan dosa saya itu sedikit. Yang lain itu yang dosanya banyak. Yang lain itu yang dosanya banyak. Kalau saya dosanya sedikit, tidak. Maka ini dua sisi dari ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah taat, dia tidak merasa ketaatannya itu ketaatan yang wah sehingga dia layak untuk ngaku-ngaku, atau enggak sampai ngaku-ngaku, punya perasaan dirinya adalah wali Allah. Dirinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sisi maksiat, dia merasa bahasanya dirinya itu demikian tidak bernilai karena banyak maksiat, banyak dosa yang dikerjakan. Dan itu bukan hanya sekadar basa-basi lisan. Saya ini orang manusia banyak dosanya, bukan. Tapi memang itulah keadaan hatinya. Di hatinya terdapat keyakinan bahasanya dirinya itu punya banyak kesalahan, banyak keburukan. Orang itu boleh jadi muji-muji saya karena tidak tahu aslinya saya, tidak tahu keadaan hati saya, tidak tahu dosa saya ketika saya sepi sendiri, ketika tidak ada siapa-siapa. Karena itu maka ada orang muji-muji saya. Gambarannya sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya orang yang tawadhu ketika ketemu orang yang lebih tua, dia merasa itu lebih banyak amal solehnya, itu lebih banyak ibadahnya daripada saya. Ketika ketemu yang lebih muda, wah ini dikit ini maksiatnya, masih anak muda. Masih anak muda sehingga sedikit kesalahannya, sedikit dosanya lain dengan saya yang sudah demikian banyak kemaksiatan dan dosa yang dikerjakan dan dilakukan. Maka ini ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa dirinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga sehingga tidak kemudian merasa dirinya itu berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya peran yang hebat sehingga sangat berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun menyadari bahasanya semua yang bisa dilakukan semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara bentuk ketawaduan tadi, ketawaduan berkenaan dengan masalah harta. Di ketawaduan dalam masalah harta yang Nabi contohkan dengan ketawaduan dalam masalah berpakaian. Orang yang tawadhu dalam masalah berpakaian bukan berarti punya duit yang banyak akhirnya kemudian namun memilih memakai pakaian yang jelek, compang-camping, tambalan, bukan demikian. Ini juga tidak boleh. Orang punya duit namun pakaian yang jelek, pakaian yang banyak tambalannya, dan sengaja memang beli pakaian tambalan.
Itu bukan demikian ketawaduan dalam harta. Namun kalau ini malah tercela, namanya tidak syukur nikmat, karena menutupi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun ketawaduan dalam masalah harta adalah sebenarnya mampu, itu murah baginya, namun dia sengaja mengambil yang rata-rata. Yang diambil itu adalah rata-rata, yang umumnya, wajarnya, padahal dia bisa yang jauh lebih bagus. Padahal ya, selama yang rata-rata itu sudah nyaman, enak, sudah cukup, dia cukupkan dengan hal tersebut. Ini pakaian yang umumnya dipakai oleh orang, harga sekian itu, ya sudah nyaman, sudah enak, sudah bagus. Ya. Maka ya tidak harus perlu yang terlalu bagus. Demikian juga di bab-bab yang lainnya. Ya, bisa saja dia beli mobil yang harganya miliaran gitu. Dia beli mobil harga miliaran itu murah bagi dia, itu enteng. Tapi sengaja dia tinggalkan hal tersebut daripada miliaran cuma untuk beli mobil. Ya, miliaran bisa untuk bangun masjid, kan? Miliaran bisa untuk bangun yang lainnya, untuk amal soleh yang lainnya. Dia ambil, dia beli mobil yang sudah nyaman, rata-rata banyak yang pakai, dan itu sudah tergolong enak, sudah tergolong nyaman. Yaitu orang yang tawadhu dengan hartanya, bukan kemudian malah beli mobil yang bolak-balik macet, bolak-balik kemudian harus didorong, padahal duitnya itu kemudian padahal dia bisa keceh duit, kan? Padahal bisa duitnya berlimpah-limpah. Tidak demikian orang yang tawadhu. Orang tawadhu itu mengambil rata-rata, mengambil yang umum, selama itu nyaman, selama itu enak, selama itu sudah tergolong bagus. Itu sikap orang yang tawadhu. Dan Nabi sampaikan, nah ini orang semacam ini nanti akan Allah bangga-banggakan di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Contohnya tadi, maka akan diperlihatkan di depan semua manusia dan jin, kemudian suruh milih pakaian bagus yang telah Allah, pakaian surga yang telah Allah siapkan. Ini padahal di padang mahsyar itu pada dasarnya semua orang telanjang, tidak ada yang punya pakaian. Maka orang yang dikasih pakaian itu orang yang istimewa, istimewa sekali, karena semua manusia telanjang. Di padang mahsyar itu semua manusia telanjang. Yang pertama kali Allah muliakan dengan Allah beri pakaian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan di antara ada orang yang Allah muliakan tadi, orang yang tawadhu dalam pakaian. Yang lain telanjang, dia dikasih pakaian. Kasih pakaian dalam keadaan dipertontonkan kepada semua orang. Silahkan pilih pakaian indah yang mana yang mau engkau ambil dan mau engkau pakai. Kemudian dia pun memakainya dalam keadaan semua orang tidak berpakaian. Maka itu bentuk pemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ini yang tawadhu dengan pakaiannya. Demikian juga ada ketawaduan ketika orang itu pintar dan berilmu. Maka orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, orang yang pintar, bentuk ketawaduannya adalah dia tidak mengaku-ngaku pintar dalam hal yang memang tidak dia kuasai. Dia bisa belak-belakan, oh kalau bab ini saya tidak tahu. Jangan kemudian mentang-mentang dia pintar di satu bab, kemudian dia sok-sokan pintar di bab yang lain. Dia punya sedikit ilmu tentang masalah hadis, ya. Kalau kemudian tafsir yang ruwet-ruwet, ya dia bilang saya tidak tahu. Tanyakan kepada yang ahli tafsir. Nah, ini ketawaduan orang punya ilmu. Demikian juga ketawaduan dalam bab ilmu, dalam bab kepintaran adalah tidak membangga-banggakan sesuatu yang dia kuasai. Ini ketawaduan dalam bab ilmu dan kepintaran.
pintar dari satu bab di satu hal tidak menyebabkan ngaku-ngaku hebat dan pintar di bab yang bukan, yang tidak dia kuasai. Bab yang dia kuasai juga tidak kemudian ya, berbangga-bangga bolak-balik umum ya, dengan bidang ilmu yang memang dikuasai. Itu diantara bentuk ketawaduan dalam bab ilmu dan kepintaran. Ya, demikian kurang lebihnya yang bisa kita bahas, kita kaji di kesempatan pagi hari ini seputar akhlak mulia tawadu yang merupakan akhlak mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi pun mengajarkan ketawaduan. Di antara bentuknya adalah Nabi itu adalah orang yang tidak bisa didahului dalam sapaan dan ucapan salam. Nabi itu kalau ketemu orang itu Nabi duluan yang menyapa. Nabi duluan yang menyapa. Orang nggak bisa mengalahkan Nabi dalam masalah mengucapkan salam dan menyapa. Nabi duluan. Dan orang yang tawadhu itu adalah orang yang suka dan semangat untuk menyapa duluan. Lain halnya dengan orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang maunya disapa, ditegur dan tidak mau menyapa, apalagi mendahului menyapa. Namun Nabi, masya Allah, akhlak mulia beliau, akhlak mulia beliau. Beliau ketika papasan orang, ketemu orang, beliau yang mendahului menyapa. Bahkan beliau menyapa anak-anak kecil, ya, sebagai di antara bentuk ketawaduan. Nabi itu jika jabat tangan, Nabi tidak melepas tangannya sampai orangnya melepas tangannya. Tidak kemudian merasa kemudian tidak nyaman karena dipegang tangannya oleh orang lama-lama, dan berbagai macam bentuk perilaku-perilaku Nabi yang lainnya yang merupakan bentuk ketawaduan beliau. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayahnya untuk kita semua dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia sebagaimana akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita kaji, kita belajar kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.